Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu Rekayasa Sistem Berbasis Pengetahuan C akan mempresentasikan final project kami, yakni membuat sistem pakar NutriDiap, yang dimana sistem pakar ini adalah rekomendasi menu makanan untuk penderita diabetes. Sistem pakar ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Fajri Sudrajab, dengan NRP akhir 104 dan juga teman saya, Wolfred Hardy, dengan NRP akhir 312. Nah, ini untuk pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, diabetes mellitus, khususnya tipe 2, telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar secara global maupun di Indonesia sendiri. Nah, berdasarkan data dari International Diabetes Federation, Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Tren peningkatan ini sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu maupun juga membebani sistem kesehatan nasional akibat komplikasi jangka panjang yang ditimbulkan seperti penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, dan juga neuropati. Nah, salah satu pilar utama dalam pengelolaan diabetes adalah terapi nutrisi medis. Nah, pedoman pengelolaan diabetes sendiri itu sudah diterbitkan oleh Perkeni pada tahun 2024 yang menegaskan bahwa pengaturan pola makan yang tepat merupakan kunci utama dalam menjaga kestabilan kadar gula darah dalam mencegah komplikasi. Namun dalam praktiknya, banyak pasien yang menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan pedoman medis tersebut. Nah, pasien seringkali bingung untuk menentukan jenis makanan yang aman, porsi yang tepat, serta bagaimana menyeimbangkan asupan kalori dengan aktivitas fisik mereka. Nah, ketidaktahuan ini sering berujung pada pola makan yang salah, seperti konsumsi karbohidrat sederhana yang berlebih atau makanan tinggi lemak jenuh, yang justru memperburuk kondisi resistensi insulin. Nah, keterbatasan akses ini untuk berkonsultasi secara intensif dengan ahli gizi setiap hari juga menjadi hambatan tersendiri. Pasien itu membutuhkan panduan yang bersifat real time dan juga personal yang dapat membantu mereka mengambil keputusan diet yang tepat kapan saja. Nah, disinilah peran teknologi menjadi sangat krusial. Nah, sistem pakar menawarkan solusi potensial dengan cara mengadopsi pengetahuan dari ahli-ahli, dalam hal ini dokter atau ahli gizi, ke dalam sebuah sistem komputer yang dapat diakses oleh pasien secara mandiri. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem rekomendasi menu makanan berbasis pengetahuan knowledge based system untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, sistem ini dirancang untuk tidak sekedar memberikan daftar makanan tapi mampu melakukan penalaran yang logis berdasarkan kondisi klinis spesifik penderita seperti kadar gula, indeks massa tubuh, dan juga penyakit lain yang diderita untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan aman sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan pasien dapat memiliki alat bantu yang sesuai untuk mengelola pola makan mereka secara lebih mandiri dan juga efektif. Adapun rumusan masalah yang kami bawakan, yang pertama itu bagaimana merancang sebuah sistem pakar yang mampu meniru pola pikir ahli gizi atau pakar dalam merekomendasikan menu makanan yang aman bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan kondisi klinis dari pasien. Yang kedua itu bagaimana membangun basis pengetahuan atau aturan rule base untuk mengimplementasikan aturan medis yang bersumber dari pedoman resmi, yakni Perkeni tahun 2024 dan juga ada tahun 2023, ke dalam logika algoritma komputer atau inference engine, agar sistem dapat memberikan saran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga adalah bagaimana membangun mekanisme perhitungan kalori yang presisi dan personal, yang tidak hanya melihat berat badan, tapi juga mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik pasien secara otomatis. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana menyajikan rekomendasi menu harian yang tidak hanya sekedar daftar bahan makanan, tapi juga dalam bentuk rencana makan atau biasa disebut meal plan, dengan takaran porsi yang realistis dan juga mudah diterapkan oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sendiri itu yang pertama membangun mesin inferensi berbasis aturan rule based yang mampu menganalisis profil klinis pasien meliputi kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan juga penyakit penyerta untuk menghasilkan rekomendasi makanan yang aman dan juga personal. Terus yang kedua ada menerjemahkan pedoman medis standar nasional dan internasional yaitu Perkeni tahun 2024 dan juga ada Standard of Care tahun 2023 menjadi basis pengetahuan yang terstruktur dalam format data yang diproses oleh komputer sehingga sistem memiliki landasan medis yang valid dan juga kredibel.
Terus yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma perhitungan kalori otomatis menggunakan rumus Broca modifikasi yang disesuaikan dengan variabel usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas fisik guna menentukan target asupan energi harian yang presisi bagi pasien. Terus yang terakhir adalah mengembangkan fitur perencanaan menu harian dengan metode alokasi porsi yang dinamis yang memungkinkan sistem untuk menyusun kombinasi menu makanan pagi, siang, dan juga malam dengan takaran yang sesuai untuk mencapai target kalori tanpa melanggar batasan medis pasien. Selanjutnya ada manfaat. Secara keseluruhan sistem ini memiliki manfaat yakni menjembatani kesenjangan antara pedoman medis yang rumit dengan kebutuhan pasien sehari-hari. Nah, dengan menggabungkan standar medis dan juga medis nasional dan juga internasional ke dalam aplikasi pintar yang dilengkapi dengan perhitungan kalori otomatis dan juga perencanaan menu, proyek ini membantu penderita diabetes mengatur pola makan secara mandiri dan aman tanpa perlu terus-menerus konsultasi ke dokter atau ahli pakar. Selain mencegah komplikasi penyakit jangka panjang, sistem ini juga meringankan tugas tenaga medis dalam memberikan edukasi gizi, serta menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara praktis dan juga terukur. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan dan juga analisis data. Nah, pada tahap pengumpulan dan analisis data merupakan tahap utama dalam pengembangan sistem pakar kami. Karena validitas dan akurasi rekomendasi yang dihasilkan sangat bergantung pada pengetahuan yang kami akuisisi. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data melalui studi literatur terhadap dokumen medis resmi yang menjadi standar pelayanan kesehatan di Indonesia maupun internasional. Nah, adapun dua sumber utama yang digunakan dalam basis pengetahuan kami, yakni yang pertama adalah pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia yang diterbitkan oleh Perkeni tahun 2024. Nah, dokumen ini digunakan sebagai acuan utama untuk para parameter fisik dan juga klinis yang relevan dengan populasi di Indonesia. Data yang diekstraksi dari pedoman ini meliputi klasifikasi kriteria diagnosis diabetes, meliputi kadar gula darah, dan juga ada klasifikasi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh dari pasien. Serta yang diadopsi itu ada rumus perhitungan kebutuhan kalori basal dan total yang disesuaikan juga dengan usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas fisik dari pasiennya. Ya. Terus pedoman kedua itu ada Standard of Care in Diabetes yang diterbitkan oleh American Diabetes Association atau ADA tahun 2023. Nah, dokumen standar nasional ini digunakan untuk memperkaya basis pengetahuan terkait manajemen nutrisi medis. Nah, data yang diambil meliputi klasifikasi indeks glikemik makanan yang diklasifikasikan dalam eh, rendah, sedang, dan juga tinggi. Terus ada rekomendasi pembatasan asupan lemak jenuh dan terus untuk pencegahan penyakit kardiovaskular serta panduan manajemen komplikasi yang berkaitan dengan pola makan. Nah, setelah data terkumpul, eh, tahap selanjutnya adalah analisis data untuk mentransformasikan pengetahuan medis yang ada yang dapat diproses yang ada dan diubah menjadi logika yang dapat diproses oleh komputer. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang mempengaruhi keputusan diet dari si pasien, yaitu variabel input pasien. Nah, dalam sistem ini, sistem akan memerlukan inputan dari pasien berupa usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas dari pasien, kadar gula darah puasa, dan juga riwayat penyakit penyerta atau komplikasi penyakit dari pasien. Yang kami masukkan ke dalam sistem kami itu ada 4 penyakit lainnya selain diabetes, yakni hipertensi, kolesterol, asam urat, dan juga gangguan ginjal. Terus ada variabel makanan. Isi dari variabel makanan itu ada nama makanannya, kategori makanan itu ada apakah makanan itu karbohidrat, protein, sayur, buah, atau snack. Terus ada kandungan kalori dari masing-masing menu makanan itu. Terus ada nilai indeks glikemik dan juga atribut khusus seperti apakah makanan itu tinggi natrium atau tinggi lemak jenuh atau juga tinggi serat. Nah, hasil analisis ini kemudian dipetakan ke dalam struktur data berformat JSON untuk memudahkan integrasi ke dalam mesin inferensi ya. Aturan medis kemudian diterjemahkan menjadi logika if then yang bertingkat di mana setiap kondisi klinis pasien akan memicu aksi
spesifik atau konklusi berupa rekomendasi aman, dibatasi atau dilarang. Terus pendekatan analisis ini memastikan bahwa sistem tidak hanya memberikan rekomendasi berdasarkan satu faktor saja, namun melainkan mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai kondisi kesehatan pasien secara holistik. Terus proses perancangan sistem. Nah, perancangan sistem rekomendasi menu makanan untuk penderita diabetes ini mengadopsi arsitektur umum sistem PAKAR yang dimodifikasi dengan penambahan modul komputasi nutrisi. Rancangan arsitektur sistem digambarkan eh, pada visual di bawah ini. Nah, pada gambar di atas itu terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, pengguna atau pasien. Nah, pasien ini merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Pengguna berperan sebagai penyedia data klinis atau fakta di lapangan dan penerima hasil rekomendasi akhir dari sistem kami. Terus yang kedua itu antarmuka pengguna atau user interface-nya. Komponen ini dibangun untuk menggunakan kerangka kerja Streamlit dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dan juga sistem pakarnya. Antar muka di sini bertugas untuk menerima input dari profil pasien, menerima input data klinis, dan juga menampilkan output berupa status gizi, target kalori harian, daftar makanan yang diklasifikasikan aman atau dilarang, serta rencana menu harian atau meal plan untuk penderita. Terus yang ketiga ada sistem pakar. Ini adalah otak dari aplikasi yang memproses seluruh input. Di dalamnya terdapat tiga subkomponen vital. Yang pertama adalah mesin inferensinya. Yang kedua adalah modul kalkulator kalori dan terakhir adalah modul meal planner. Dan terakhir adalah basis pengetahuannya. Pengetahuan di sini merupakan gudang penyimpanan data yang bersifat terpisah dari kode program, disimpan dalam format JSON. Basis pengetahuan ini terdiri dari aturan medisnya dan juga database makanan yang sudah kami input. Terus interaksi antar komponen terjadi secara real time. Ketika pengguna memasukkan data melalui antarmuka, mesin inferensi akan menarik aturan dan fakta dari basis pengetahuan. Terus memprosesnya bersama modul kalkulator dan mengirimkan hasil analisis kembali ke antarmuka yang ditampilkan kepada pengguna. Untuk arsitektur sistem ini di sini ada flowchart dari alur kerja sistem kami. eh yang pertama itu nanti eh, ada input data pasien, terus proses komputasi awal, terus ada logika inferensi, proses pembentukan menu, dan juga outputnya. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, implementasi sistem ini, tahap implementasi merupakan realisasi dari rancangan sistem yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya ke dalam perangkat lunak yang fungsional. Sistem pakar ini dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit. Di sini ada lingkungan pengembangannya. Terus di sini ada implementasi basis pengetahuan. Nah, pengetahuan yang diimplementasikan dalam dua file terpisah untuk menjaga modularitas sistem. Yang pertama ini adalah medicalrules.json. Tujuannya itu untuk menyimpan parameter klinis seperti batas gula darah puasa yang dibatasi itu hanya 140 mg per dl, yang berarti kalau di atas itu berarti gula darahnya tuh tinggi. Terus ada batas IMT obesitas 25 kilo per. Terus ada batas natrium harian. Selanjutnya adalah food database JSON. Tujuannya ini menyimpan data nutrisi bahan makanan beserta atribut khusus seperti lemak jenuh, tinggi gula, dan juga nilai indeks glikemiknya. Di sini selanjutnya ada implementasi antarmuka. Nah, antarmuka ini dirancang dengan fokus kemudahan pengguna. Nah, untuk isi dari antarmukanya sendiri itu yang pertama adalah panel input. Nanti pengguna akan menginput data-data yang dibutuhkan oleh sistem untuk memproses hasil rekomendasi kepada pasien tersebut. Terus eh, yang juga panel outputnya menampilkan status gizi, target kalori, dan rekomendasi menu kepada penggunanya. Nah, dalam pengujian sistem itu kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing yang dimana untuk memvalidasi fungsionalitas sistem berdasarkan logika, aturan atau rule base yang telah
dirancang atau ditanamkan ke dalam sistemnya. Nah, pengujian difokuskan pada respon sistem terhadap berbagai kondisi klinis pasien. Untuk skenario pertama, itu pencegahan pada pasien obesitas. Skenario ini bertujuan untuk menguji aturan ketiga di dalam aturan mesin inferensinya, yakni manajemen obesitas. Berikut adalah contoh input sesuai dengan skenario ini. Penderitanya laki-laki, usia 35, tinggi badan 170, berat badan 90, yang dimana ini jelas dikategorikan sebagai obesitas karena IMT-nya itu adalah 31,1, yang dimana batasnya tadi itu adalah 25 kilogram. Terus gula darahnya itu kami setup normal dengan harapan meskipun gula darah normal, sistem harus tetap melarang makanan yang tidak sehat untuk mencegah resistensi insulin. Nah, walaupun gula darah normal, namun dikarenakan penderita obesitas, maka apapun yang memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, gula yang tinggi, maka otomatis akan dilarang. Nah, ini adalah gambarnya dan analisisnya itu hal ini membuktikan bahwa sistem menerapkan prinsip preventif sesuai dengan pedoman Perkeni yang ada gitu. Terus skenario kedua itu adalah penanganan pasien hiperglikemia. Nah, eh, skenario ini bertujuan untuk menguji aturan satu, yakni kontrol glikemik. Inputnya itu pasien dengan gula darah di atas 200 mg per dl. Nah, ini dikategorikan sangat tinggi karena melewati ambang batas gula darah normal, yakni 140 mg per dl. Harapannya itu sistem harus memblokir semua sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi. Hasil sistem itu nasi putih yang memiliki indeks glikemik 72 dan juga roti manis yang memiliki indeks glikemik 85 itu masuk ke daftar dilarang. Dan pengguna bakal direkomendasikan dialihkan ke karbohidrat pengganti yang lain yang memiliki indeks glikemik yang rendah, contohnya nasi merah dan juga jagung rebus. eh Sesuai dengan gambar, sistem berhasil menjalankan fungsi kontrol gula darah dengan membatasi asupan yang memicu lonjakan glukosa yang sangat drastis. Terus untuk skenario pengujian yang ketiga itu adalah penanganan komplikasi kolesterol. Nah, skenario ini bertujuan menguji aturan dua, yakni komplikasi. Nah, inputannya ini pasien yang memiliki komplikasi penyakit kolesterol tinggi. Harapannya itu sistem memblokir makanan yang tinggi kolesterol walaupun dari segi indeks glikemiknya rendah dan juga lemaknya rendah, namun karena makanan tersebut memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, maka makanan dengan eh, kandungan tersebut bakal dikategorikan dilarang dengan peringatan resiko kolesterol tinggi. Terus, yang keempat itu skenario fitur safety first, yakni aturan nol. Nah, input pasien dengan kondisi kesehatan normal. Harapannya sistem tetap tetap melarang makanan yang berbahaya untuk penderita diabetes. Dengan contoh hasil sistem minuman boba dan juga gorengan tetap masuk ke dalam kategori dilarang walaupun dalam kondisi klinis inputan dari pasien ke dalam sistem itu normal. Namun sistem tetap melarang makanan-makanan yang memiliki makanan-makanan yang menjadi pantangan penderita diabetes lah, seperti minuman boba, yang manis-manis, gorengan, dan sebagainya. Nah, selain itu kami ada beberapa fitur lain. Eh, di sini kami memiliki fitur perencanaan menu harian, Dynamic Meal Planner. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang hanya memberikan daftar makanan, sistem ini mampu menghitung porsi presisi, distribusi proporsional, yakni kalori dibagi secara otomatis untuk makan pagi sebanyak 20%, siang 40%, malam 25%, dan juga salingan ada 15%. Terus yang keempat itu adalah 3.4 analisis validitas medias. Nah, berdasarkan hasil pengujian di atas, sistem pakar ini memiliki validitas medis yang baik karena sistem rekomendasi dilarang disertai alasan medis yang jelas, misal dilarang karena IG tinggi, dilarang karena kolesterol tinggi dan sebagainya, sehingga berfungsi sebagai media edukasi bagi pasien.
Terus yang kedua itu adalah kepatuhan standar. Nah, logika sistem itu selaras dengan pedoman dari Perkeni tahun 2024, yang dimana pada pedoman tersebut itu menyarankan bagi penderita yang memiliki IMT tidak normal untuk melakukan manajemen berat badan dan juga kalau asupan kalori harian mereka, serta pedoman dari ADA yang dimana juga sangat mementingkan manajemen kualitas nutrisi dan juga lemak jenuh yang masuk ke dalam tubuh. Terus untuk yang terakhir itu adalah keamanan. Nah, penerapan aturan nol yang memastikan sistem tidak pernah merekomendasikan makanan berbahaya dalam dengan contoh junk food atau meminimalisir resiko kesalahan saran dari atau malpraktis oleh sistem. Nah, untuk kesimpulan dan saran sendiri, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pakar Nutridiap yang berfungsi sebagai asisten diet virtual yang valid dan juga presisi. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa validitas medis sistem mampu meniru logika tenaga medis dengan akurat menggunakan metode forward chaining yang berbasis pada pedoman resmi. Terus fungsi preventif, penerapan logika aturan berbasis layer rules, terutama aturan nol, terbukti efektif melindungi pasien dengan melarang mutlak makanan yang berisiko. Terus yang ketiga itu solusi praktis. Nah, fitur dynamic meal planner ini dan kalkulator kalori berhasil memecahkan masalah kebingungan pasien dalam menakar porsi makanan dengan menjanjikan rekomendasi menu harian yang dikonversi secara otomatis ke dalam satuan gram sesuai kebutuhan energi spesifik pasien. Itu untuk saran sendiri tuh yang pertama personalisasi lebih lanjut, mungkin bisa menambahkan filter untuk prevensi diet khusus seperti eh, jika lo penggunanya apa penderitanya ternyata vegetarian atau ada alergi makanan agar sistem itu bisa lebih umum. Terus yang kedua itu integrasi IoT. Nah, menghubungkan sistem dengan perangkat kesehatan seperti glukometer digital atau smartwatch agar input data kesehatan yang dilakukan itu dapat secara real time dan juga otomatis. Terus mungkin saran ketiga itu ada pengembangan platform mobile, mengembangkan sistem ke dalam bentuk aplikasi seluler untuk meningkatkan aksesibilitas dan menambahkan fitur notifikasi semisal untuk pengingat jam makan dari penderita. Ini untuk tampilan aplikasinya, tampilan webnya. Mungkin kita coba menjalankan salah satu skenario yang ada. Yang pertama itu kita coba yang skenario satu pencegahan pada pasien obesitas. Kita masukkan data inputan yang sama dengan skenario pengujian ini. 170 berat badan 90. Gula darahnya kita kasih normal. Nah, di sini ada IMT-nya atau indeks massa tubuhnya yang sebesar 31,1 yang menandakan pasien tersebut obesitas dan perlu diet yang dimana berat badan ideal sebagai penderita diabetes itu dengan tinggi seperti itu adalah 63 kilogram. Nah, di sini jelas untuk pantangan-pantangan ada beberapa pantangan seperti nasi putih, roti segala jenis roti-rotian yang manis, gorengan, jus buah kotakan atau kemasan, es teh manis, boba dan lain-lain itu bakal dilarang. Terus kita coba untuk apabila pasiennya itu memiliki gula darah yang sangat tinggi yakni 200 mg per dl.
Nah, di sini ada pantangan-pantangan karena eh, gula darahnya sangat tinggi. Nah, nasi putih ini pasti bakal dilarang karena memiliki indeks glikemik yang tinggi. Terus kita coba skenario yang ketiga itu apabila pasien itu ada komplikasi yang inputannya itu pasien itu kolesterol tinggi. Nah, di sini ada bakal tambahan jenis makanan yakni daging sapi yang dimana sapi ini memiliki eh, kandungan kolesterol yang tinggi. Terus yang terakhir itu coba kita ke skenario yang keempat, fitur safety atau eh, jikalau penderita memiliki kondisi kesehatan yang normal, nah tetap saja bakal ada batasan karena penderita diabetes walaupun gula darah normal, jikalau mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, lemak dan sebagainya itu bakal memicu kenaikan gula darah yang sangat cepat. Nah, di sini tetap melarang makanan-makanan yang manis, gorengan, dan sebagainya. Mungkin selanjutnya saya menjelaskan sedikit kode yang ada di sistem saya. Di sini saya bagi ke dalam datanya itu ada data-data food database.json-nya. Di sini adalah kumpulan data-data makanan dan juga label-labelnya. Contohnya di sini ada nasi merah dikategorikan karbohidrat, porsi standarnya itu 100 gram. Adapun kandungan-kandungan nutrisinya itu kalorinya 110, karbohidrat 23, proteinnya 2,8, lemak 0,9, natriumnya itu dalam miligram itu 5, gula garam 0,4. Untuk indeks glikemiknya sendiri itu ada 50. Di sini adalah data-data makanannya. Terus yang kedua itu ada medical rules JSON yang menjadi otak dari aturan atau sistem kita. Misal batas gula darah itu kalau 100 itu normal, normal atas. Kalau 125 itu 125 eh, pre pre-diabetes batas. Terus 126 itu diabetes batas. Terus 140 itu hiperglikemia waspada. Terus ada hipoglikemia batas yang di batas itu ada di angka 70. Nah, terus ini untuk mengatur batas atau klasifikasi dari indeks massa tubuh. Nah, kalau dia berada mendekati 18,5 itu dikategorikan kurus, 22,9 itu normal, 24,9 itu lumayan overweight, terus di atas 25 itu udah masuk batasan obesitas. Nah, dan juga ada aturan aturan komplikasinya. Nah, jikalau hipertensi itu eh, ada pantangan mengonsumsi natriumnya dalam miligram. Nah, batas per menunya itu adalah 400. Kalau untuk kolesterol sendiri tuh, kolesterol tinggi itu pantangannya itu ada di segi lemak jenuhnya dengan batas per menunya itu ada di angka 15. Dan juga untuk gangguan gangguan ginjal itu ada batas protein yang aman. Batasnya itu dalam per menu itu ada 20 gram protein. Nah, di sini ada apa kalori kalkulator yang pedomannya itu saya ambil pada pedoman Perkeni tahun 2024. Nah, untuk menghitung berat badan ideal ada rumusnya itu yakni tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dikali dengan tinggi badan dikurang 100.
Di dalam pedoman perkene juga ada batasan jikalau umur di atas 40 tahun bakal ada dikurangi 5% per dekade, per dekade. Untuk data loader.py sendiri itu untuk fungsi untuk mengload data di .json-nya yakni food database dan juga medical rules. Nah, selanjutnya itu ada inference engine yang dimana yang saya sebutkan tadi ada 5 aturan yang menjadi rule base dalam sistem kami. Yang pertama itu yang tadi filter absolute. Nah, itu sangat melarang makanan-makanan yang dikategorikan bahaya untuk penderita diabetes walaupun kondisi normal. Seperti tinggi gula, minuman manis, gorengan, lemak jenuh dengan label hindari. Di sini ada mealplanner.py untuk melakukan kombinasi makanan-makanan berdasarkan porsi yang telah ditentukan. Yang dimana porsinya itu untuk kalori harian itu pagi itu ada 20%, siang 40%, malam ada 20%, dan selebihnya itu 15% bisa dari snack dan juga minuman semisal. Nah, app Python ini untuk menampilkan user interface-nya. Ya, mungkin hanya itu dari kelompok satu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.